ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ibadallah, ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita banyak sekali nikmat-nikmat serta karunia-Nya. Termasuk diantaranya nikmat kesehatan, nikmat umur panjang, serta nikmat kesempatan yang dengannya lah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan menunaikan satu di antara syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Tak lupa kita pun patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang tak kalah pentingnya, nikmat yang tak kalah agungnya, yaitu nikmat Islam serta nikmat iman yang wajib kita syukuri. Dengan cara apa kita mensyukurinya? Dengan cara meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya takwa, dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna, yang jangan sampai kalian meninggal dunia, jangan sampai kita meninggal dunia kecuali dalam keadaan muslim. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu nasihat yang pernah disampaikan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat junior saat itu, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Salah satu di antara potongan hadis tersebut adalah ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam kitab Jami' al-Ulum wal Hikam, yang dimaksud dengan menjaga Allah di sini adalah menjaga batasan-batasan, hak-hak, perintah serta larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, yaitu seseorang menjaganya dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan-larangannya dan tidak melampaui batas dari batasan-batasannya berupa perintah ataupun larangan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud dalam firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam surat Qaf. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Hadza ma tu'aduna likulli awabin hafiz man khasyiyar rahmana bil ghaib wa jaa biqalbin munib." Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inilah yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang senantiasa, yang selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, lagi memelihara seluruh peraturan-peraturannya, yaitu orang-orang yang takut kepada
Allah subhanahu wa ta'ala, kepada Tuhan yang maha pemurah, sedang dia tidak kelihatan olehnya, dan dia datang dengan hati yang bertaubat. Cuma yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk di antara bentuk menjaga hak Allah subhanahu wa ta'ala adalah, di antara beberapa hal tersebut, yang pertama adalah contohnya menjalankan salat. Bahkan ini adalah bentuk perkara yang paling penting untuk dijaga. Salat wajib 5 kali dalam sehari. Cuma yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian menjaga kesucian, karena bersuci adalah pembuka salat. Tidak sah salat seseorang tanpa kecuali dia dengan bersuci. Cuma yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian menjaga kepala dan menjaga perut. Bentuk menjaga kepala adalah menjaga pendengaran, menjaga penglihatan, dan juga menjaga lisan dari berbagai keharaman. Sedangkan bentuk menjaga perut adalah menjaga apa yang ada di dalamnya, yaitu menjaga hatinya, menjaga makanan dan minuman yang masuk ke dalam perut kita, agar jangan sampai semua itu adalah perkara-perkara yang diharamkan. Kemudian yang selanjutnya adalah menjaga lisan dan menjaga kemaluan. Cuma yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya adalah belajar ilmu, yaitu ilmu agama, sehingga bisa menjalankan ibadah dan muamalah dengan baik, serta berdakwah dengan ilmu untuk diajarkan kepada orang lain. Cuma yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Lantas, apa balasan bagi seseorang yang ia menjaga Allah subhanahu wa ta'ala? Maka barang siapa yang menjaga diri dengan melakukan perintah dan menjauhi larangannya, maka ia akan mendapatkan penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis tersebut, ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan menjagamu. Siapa lagi yang mampu memberikan penjagaan yang lebih istimewa di atas penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala? Inilah yang disebut dari al-jaza min jinsil amal. Sesungguhnya balasan sesuai dengan amal perbuatan seseorang. Cuma yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Lantas, apa saja balasan bagi yang menjaga hak Allah subhanahu wa ta'ala? Yang pertama adalah Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga urusan dunianya, dan akan diberi penjagaan pada badan, anak, keluarga, dan juga hartanya. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, Allah subhanahu wa ta'ala pernah berfirman, lahu mu'akkibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikuti bergiliran di muka, di depannya, ataupun di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan bahwa manusia memiliki malaikat yang selalu mengikutinya, yang menjaga, yang mengawal pada malam ataupun siangnya, yang menjaga dari kejelekan-kejelekan dan dari kecelakaan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, mereka adalah para malaikat yang akan selalu menjaganya dari atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Jika datang ajal, barulah malaikat-malaikat tadi akan meninggalkannya. Cuma yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian balasan yang kedua adalah, jika ia menjaga hak Allah pada waktu muda dan pada waktu dia masih kuat, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaganya pada waktu ia dalam keadaan tua ataupun pada waktu dia dalam keadaan lemah. Allah subhanahu wa ta'ala akan terus menjaga pendengarannya. Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga penglihatannya dan daya serta kekuatan serta kecerdasannya. Ibnu Rajab rahimahullah menceritakan bahwa sebagian ulama ada yang sudah berusia di atas 100 tahun, namun ketika itu mereka masih diberikan kekuatan dan masih diberikan kecerdasan. Diceritakan bahwa di antara ulama tersebut pernah melompat dengan lompatan yang amat jauh. Ulama tersebut mengatakan, hadhil jawarihu hafidnaha 'anil ma'asi fis sighar fahafidhahullah 'alaina fil kibar. Ini adalah anggota badan yang senantiasa aku jaga, jangan sampai berbuat maksiat
dikala aku masih muda. Maka balasannya Allah Subhanahu wa taala menjaga anggota badanku di waktu aku sudah tua. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun ada orang yang sebaliknya, sudah berusia senja, jompo dan biasa, dan dia dalam keadaan kebiasaannya yaitu mengemis pada manusia. Para ulama pun menjelaskan tentang hal tersebut. Inna hadza dhayya'allahu fi sigharihi fadhayya'ahu Allahu fi kibarihi. Apa katanya? Inilah orang yang selalu senantiasa melalaikan Allah Subhanahu wa taala ketika masa mudanya, sehingga Allah Subhanahu wa taala pun melalaikannya di usia tuanya. Na'udzubillahi min dzalik. Cuma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian balasan yang selanjutnya adalah begitu pula Allah Subhanahu wa taala menjaga keturunan orang-orang saleh yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kita dapat melihat pada kisah dua anak yatim yang mendapatkan penjagaan Allah Subhanahu wa taala karena ayahnya adalah orang yang saleh, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Kahfi, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Adapun dinding rumah ini adalah kepunyaan dua orang anak yatim di kota tersebut, dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua, sedang dahulu ayahnya adalah seorang yang saleh. Cuma yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Sa'id Al-Musayyib pernah berkata kepada anaknya, la azidanna fi salati min ajlika raja'an an uhfadha fika. Apa katanya? Wahai anakku, aku selalu memperbanyak salatku dengan tujuan supaya Allah Subhanahu wa taala menjagamu kelak. Cuma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian balasan yang selanjutnya adalah Allah akan menjaga dari berbagai macam gangguan. Sebagian orang-orang terdahulu pernah berkata, siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dirinya. Siapa yang menyia-nyiakan takwa, maka Allah pun akan menyia-nyiakan dirinya. Ingatlah, Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Kaya, Al-Ghani, dan tidak butuh pada hambanya. Cuma yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kitalah yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kitalah yang membutuhkan pertolongan, bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi yang mampu membantu kita di saat kita terdesak, di saat kita dalam keadaan terjepit, kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian balasan yang selanjutnya adalah penjagaan yang lebih dari 4 penjagaan yang tersebutkan tadi, di mana Allah Subhanahu wa taala akan menjaga agama seseorang tersebut, akan menjaga iman tersebut, serta menjaganya dari syubhat ataupun syahwat yang diharamkan. Maka bagaimana jika kita tidak menjaga hak Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana jikalau kita malas beribadah, malas dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, malah kita sibuk dengan perkara-perkara maksiat? Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah pernah berkata, "Man lam yahfadillah fa innahu la yastahiqqu an yahfadahu Allah azza wa jalla." Barang siapa yang tidak menjaga hak Allah Subhanahu wa taala, maka seseorang tersebut tidak berhak mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagian orang-orang terdahulu para salaf pernah berkata, "Inni la'asi Allah fa'arifu dzalika fi khuluqin khadimi wa dabati." Sungguh jika aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan mendapati bahwa pengaruh jelek tersebut pada akhlak pembantuku hingga perangai buruk pada hewan tungganganku. Cuma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kekuatan dalam beribadah kepadanya, dalam berzikir kepadanya, dan dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan khutbah yang pertama ini bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullah.
Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika. Ilahul awwalin wal akhirin. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi juga jamaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh beruntung, sungguh sukses orang-orang yang bertakwa. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Fa inna khairaz zadi taqwa." Sesungguhnya sebaik-baik perbekalan adalah ketakwaan. Ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana dengan diri kita saat ini? Lantas bagaimana kualitas ketakwaan kita saat ini? Adakah di dunia ini sebuah alat pendeteksi bagaimana kualitas ketakwaan kita? Adakah cermin yang mampu melihat bagaimana kualitas ketakwaan seseorang? Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jikalau kita sendiri tidak mengetahui bagaimana kualitas ketakwaan kita, maka atas dasar apa kita mampu berleha-leha, bermaksiat santai? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah umur kita sudah ditentukan. Ajal kita sudah ditentukan. Namun kapan datangnya ketentuan tersebut, tidak ada di antara kita yang tahu akan itu semua. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang Allah berikan, manfaatkanlah dengan kebaikan. Salinglah mendoakan untuk kebaikan, peduli terhadap sesama dengan saling mendoakan. Karena sesungguhnya istiqamah seseorang kita tidak pernah mengetahui akan hal tersebut. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa memperbanyak bertaubat. Marilah kita senantiasa memperbanyak beristighfar, terlebih di hari yang mulia ini, di hari yang diberkahi ini. Dan marilah kita memperbanyak salawat serta salam kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau pernah bersabda, "Man shalla alayya wahidatan sallallahu biha ashra." Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan, membalas salawatnya sebanyak 10 kali. Innallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada kalian, kepada kita semua satu hal, satu perkara, dan Allah memulai dari dirinya dan memuji para malaikat-malaikat yang mengikutinya. Apa itu? Salawat kepada nabinya. Dasarnya mana? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أربعة خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أصلح لنا ولاة أمورنا. اللهم أصلح لنا ولاة أمورنا. اللهم أصلح لنا ولاة أمورنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم به لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.